Kuante ini akan balik. Ya mungkin saya nggak bilang napas kita panjang, tapi semangat kita panjang. Paling nggak dan kita punya kepercayaan terhadap industri ini, memang ini pasti akan jalan. Halo Sobat Mais, selamat datang di Mais Talk, podcast yang mengulik berbagai topik hangat dan menarik seputar industri mais. Pada sesi sebelumnya kita telah membahas tentang nasib ruang-ruang pertemuan di hotel selama masa pandemi. Nah, pada sesi kali ini kita akan membahas tentang adaptasi para organizer di masa sulit ini ya, bisa dibilang udah berjalan 15 bulan ya pandemi ini ya Mas. Ya. Dan untuk itu saya telah bersama dengan Mas Ipang, CEO dari Gemalindo Kreasi Indonesia. Apa kabar Mas? Baik. Sehat ya Mas ya? Alhamdulillah sehat. Dan selanjutnya ada juga bersama saya Mas Aska, Marketing Director dari Kopi Panas Organizer. Halo Mas. Halo Mas. Harus sehat baik ya Mas? lah. Harus sehat ya Mas? Harus semangat. Harus semangat. Ya. Biar dapur tetap ngebul ya. Iya. Oke, saya langsung aja bertanya untuk Mas Ipang dan Mas Aska. Kan kita tahu nih Mas, kita dari bisnis organizer itu kan membuat kerumunan, mengundang orang datang ke satu tempat gitu ya. Sementara di masa pandemi ini kerumunan itu dilarang. Kita nggak bisa bebas beraktivitas dan segala macam gitu ya. Nah, kalau Mas Ipang dan Mas Aska itu melihatnya bagaimana sih, dan adaptasi apa yang dilakukan untuk itu supaya dapur bisa ngebul Mas? Oke, terima kasih Mas Bayu atas pertanyaannya yang sampai hari ini tuh belum kita bisa jawab juga sebenarnya kan. Ya alhamdulillah gitu ya, Gemalindo dari tahun lalu, inget banget lah itu awal-awal bulan puasa, bulan Mei awal tuh kita udah coba shifting bermain digital gitu ya. Jadi kita ada kerjasama dengan beberapa pihak untuk kita bangun studio. Ya kan, ya kita bagi tugas lah. Ada yang untuk siapin siapin tempatnya sama perlengkapannya. Ada yang dulu kan untuk operator Vmix atau operator Zoom itu kan masih dikit ya, karena kan tuh barang baru banget. Adalah kita kerjasama dengan tim multimedia, jadi dia bikinin ya kayak bumper, motionnya gitu ya, kayak tampilannya, grafisnya kayak gitu. Nah itu kita coba dengan kita bikin program dulu namanya Asperapi Afternoon Talk ya. Ya. Jadi kita bikin konsep itu ya lumayan lah, selama bulan puasa kita ada kegiatan ya kan, biar nggak kepikiran nih kita mau ngapain gitu kan. Nah kita bikin Afternoon Talk itu alhamdulillah sih jalan sampai bulan Juni lah ya, hampir 2 bulanan lah. Sampai akhirnya tuh kita bisa dapetin sponsor dari kegiatan gitu, itu ya. dengan kita bikin iklan gitu ya di acara kita gitu ya, walaupun nilainya mungkin nggak besar gitu ya, tapi at least kita bicara kuantiti kalau saat waktu itu tahap belajar nih Mas, waktu itu bisa dibilang tahap belajar ya. Kita marketing ke teman-teman, karena kan acara itu sebenarnya reguler tiap bulan. Untuk di acara Afternoon Talk itu yang biasanya tuh ngumpul semuanya gitu ya, biasanya ngumpul. Ya udah langsung kita shifting, kita bikin studioan gitu ya. Lumayan lah gitu ya. Tahap belajar, kadang suaranya pertama hilang, suaranya ngedengung, pokoknya kita ngalamin semua lah. Ya kan. Yang tiba-tiba sinyal loss ya gitu kan. Nah, tapi dari situ kita belajar gitu ya. Alhamdulillah tuh dari awal Mei itu, dari bulan puasa itu terus berjalan sampai lah ya sekarang ini gitu kan. Akhirnya dengan saat ini kita udah makin paham lah untuk ngerunningin ya virtual atau full online atau sekarang namanya hybrid gitu ya. Ya itu yang harus kita ya akselerasinya harus cepat gitu. Makanya alhamdulillah waktu itu Gemalindo ya WFH-nya sih cuma 1 bulan, Maret sampai April. Mei itu banyak sih ya udah proyek on terus. Investasinya ingat ya Mas waktu itu berapa Mas? Kenapa? Investasi untuk ya kalau kita investasinya, kalau di Gemalindo investasinya adalah karyawannya sama ya kita nggak usah kita pro bono lah. Kita nggak dibayar dulu pokoknya gitu kan. Kita pokoknya nyari portofolio gitu loh. Akhirnya
dari kementerian ngelirik ngasih duit gitu kan, sponsor kita buatin, ada tuh gitu Ramadan gitu ada salah satu bank bikinin dong mengenai suasana haji di sana gitu kan, dapat sponsor gitu. Jadi ya mulai dari situlah kita mulai beradaptasi gitu loh dengan ya apa kita harus mengerti sistem broadcast ya kan, yang awalnya kan kita ya itu pokoknya kita kerja sama TV, ada OB event dia live aja, tapi sekarang akhirnya dengan perangkat yang sesederhana mungkin gitu ya, tapi kita harus ya berkomunikasi dalam negeri maupun luar negeri. Itu sih yang kita lakukan pada saat itu, kita langsung men-shifting ke arah ya virtual. Itu. Jadi organisasi sekarang udah harus multi teks ya, sebenarnya kan dari dulu ya kita dulu kan sebenarnya palu gada gitu kan. Ya, broadcast iya, vendor juga iya gitu ya. Semuanya jadi organizer as a vendor gitu ya. Kalau Mas Aska gimana Mas? Waktu itu Mas? Jadi memang sebenarnya kalau dipikir-pikir, saya bicara tentang kompetensi dulu ya. Kompetensi teman-teman di industri MICE ini memang pada prinsipnya memiliki agility yang tinggi. Ya, Begitu industrinya terkena pandemi kayak begini, seperti yang tadi Mas Ipang sampaikan, more or less apa yang dilakukan oleh kami sama. Bikin secara internal daripada nggak ngapa-ngapain. Kita internal meeting via Zoom terus juga boringnya. Ini kan kita orang-orang mobile nih. Begitu orang-orang lapangan ya. Begitu dirumahkan itu kan, ya itu yang bikin imun turun kadang-kadang gitu kan. Malah pusing sendiri. Gitu. Jadi memang teman-teman di industri ini memang memiliki agility yang tinggi. That's why tadi yang seperti Mas Ipang sampaikan, saya setuju sekali bahwa prinsipnya apa yang dilakukan hari ini belum ada formula yang pasti, tapi paling tidak kita nggak berhenti di tempat. Betul. Ya. Dan kita terus mencari cara. Jadi aku merasa market cukup adaptif. Itu juga sesuatu yang sangat penting. Jadi bukan pemainnya aja yang adaptasi ya, marketnya juga turut beradaptasi sebenarnya ya. Sangat. Kalau misalkan kita contoh sekarang yang paling gampang lah, event, saya anggap event vaksin aja. Iya. Ya kan kita dapat seliweran tuh di grup, di WA. Klik link ini, daftar, orang daftar. Pilih jam, orang pilih jam. Pilih jam berapa, orang pilih jam berapa. Dan kita memang udah jadi become automatic, menjadi disiplin juga. Kita janji jam 9, ya setengah 9 kita udah sampai. Gitu, jadi semua orang punya concern yang sama. Nah, kalau saya juga yakin di Mas Ipang juga sama, dari pihak kami juga sama. Kita harus memastikan juga bahwa kita nggak boleh memotong kompas sebuah prokes. Itu harga mati tuh ya? Itu harga mati sekali. Karena begitu nanti terjadi klaster baru, itu juga menyusahkan semua pihak sebenarnya. Gitu. Kita dari sisi organizer, minimal kita melihat mana yang udah bagus nih kita pertahanin. Mana yang perlu di follow up atau perlu diperbaiki, ya itu kita terus kita terus perbaiki lah. Gitu. Siapa juga yang mau kena COVID kan gitu. Iya. Benchmarknya jadi makin tinggi sebenarnya. Betul. Apalagi kemarin IMS sudah jalan. Ya. Dalam format yang besar ya. Ya. Ntar lagi Itu Gias. bisa bilang trigger deh untuk event MICE ya. Jadi Itu benchmark. Menurut sebenarnya kan jadi indikatornya adalah setelah kegiatan itu tidak jadi klaster baru kan. Sebenarnya itu yang harus kita komitmen besar mah begitu loh. Jadi kayak si para stakeholder nih, baik si klien terutama ya, kita edukasi bahwa new normal itu ya budget makin tinggi pasti kan. Itu yang kita laksanain, tapi budget makin tinggi ya. iya dong, karena kan kita harus Operasionalnya makin besar semua gitu perlengkapan. ya. SDM kita tambah kan. Iya. Ya kita lengah sedikit aja, wah udah. Budget makin tinggi, pendapatan gimana Mas? Mengecil apa tinggi juga? Yang ngikutin aja lah. Ngikutin. Kalau dari sisi kita sih
KPI kita nggak, ya saya lah ya, kalau KPI saya itu nggak terlalu banyak mas. Simpelnya gini, hari ini banyak sekali teman-teman yang di industri mais yang tutup juga. Iya, betul. Kita sampai hari ini masih bisa survive lah, Ya. kalau kita mau menggunakan terms itu ya. Itu pasti kita punya mekanisme internal, termasuk juga income, terus bonus yang kita tahan dan lain sebagainya. Gaji yang kalau misalkan pendapatannya bagus, kita bisa kasih gaji 100%. Jadi menurutku hal-hal kayak begini ya memang tidak pasti, tapi itulah realita gitu ya. Gitu. Jadi menurut saya sih bukan sesuatu yang biasa aja, tapi kita harus usahakan, tapi paling enggak kita harus survive. Harus, no option itu. Jadi analoginya kalau mungkin sebulan kita sekali pukul tidur gitu ya, sekarang 1 bulan tuh harus 20 pukul Baru bisa tidur. Agree. Jadi begitu, jadi kita bicara sekarang udah quantity lagi dah. Udah harus volume, kita ngejar volume. Itu tadi makin banyak ya mungkin ya oke lah pendapatan kita bisa diatur ya. Jadi semuanya adaptasi aja. Bagus ya bagus, enggak ya udah, flat ya flat. Adaptasinya itu kan selain polanya, pola bisnisnya, Ya. ke internal juga beradaptasi. Tadi Mas Aska juga sampaikan. Nah, bisa sharing Mas, apa yang dilakukan misalkan amit-amit ya, sampai ada misalkan PHK seperti itu atau hanya sebatas efisiensi nggak waktu itu? Alhamdulillah waktu itu kalau di layoff sih enggak, cuman kalau memang masa kontraknya habis ya kita tidak perpanjang dulu, ya kan? Ya penyesuaian lah dengan remunerasi bulanan itu kan pasti ada, karena dia juga harus ngikut kita dong, mau sama-sama napas panjang apa enggak kan gitu, karena kan juga ya persaingan virtual juga parah, Iya, banting-bantingan betul. harga ya kan. Ya kan, oke harganya segini, tapi yang didapatnya ya nggak sesuai. Ya kan, kadang kan ya kita klien kan juga ada milih-milih kan. Nah jadi ya kita juga harus mengedukasi karyawan kita bahwa ya masa begini ya kita harus, yang kita lakukan adalah seperti ini. Kita tidak melakukan pengurangan, tidak ngapa-ngapain, tapi ya kalian ya harus coba adaptasi juga gitu loh. Entah ya ada berapa persen mungkin pada saatnya, kan ada pada saat lagi turun-turun gitu ya, tapi lagi pada bagusnya ya bisa lah kita balikin lagi. Jadi manajemennya juga Ikut. ngikut ya otomatis ya. Mas Aska juga begitu ya waktu itu ya? Sama lah, Sama lebih ya? kurang sama. Yang paling gampang adalah kita potong pertama adalah di level atas dulu, jadi di level kita dulu. Kayak di kami terus terang teman-teman udah balik ke 100%, tapi kaminya sampai hari ini masih belum. Tapi buat saya itu bagian dari dinamika aja gitu ya. Jadi maksudnya ya ini bagian dari survival lah menurut saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sama, saya rasa kita nggak ada layoff, tapi ternyata teman-teman ini semua juga punya survival skill masing-masing. Gitu ya. Kita pernah ngalamin lah. Misalkan apa Mas? Cuma? Oh banyak sekali teman-teman, ada yang mencoba bisnis dan sukses, dan akhirnya mereka memilih untuk saya boleh nggak fokus dengan bisnis saya. Oh kita dorong sekali yang kayak gitu. Bukan karena kita mau lepas tanggung jawab, tapi kita juga tahu di sini situasinya dengan ketidakpastian, kita harus kasih mereka juga kebebasan. Jadi ada teman-teman yang bisnis makanan dan sukses sampai 1,5 tahun ini, kami lihat justru lebih baik ya. Secara ini ada juga yang fail dan kembali lagi ke kita. Ya prinsipnya kekeluargaan lah, pendekatan kami kan selama ini adalah kekeluargaan. Jadi kalau kakak atau adik kita pengen jalan-jalan sendiri ya kita kasih ini, kalau nanti nyasar balik lagi boleh. Tapi kalau ternyata dia dapat tujuan yang lebih baik, Silakan. ya kita bersyukur. Iya. Gitu. Didikan kita jadi berhasil. Iya, jadi maksudnya gitu aja. Ada tim kita juga yang mencoba buka sendiri. Oh, oke. Gitu. Jadi saya coba deh buka sendiri. Oh, ya silakan. Sampai hari ini masih jalan ya. Buat saya, apakah dia kompetitor? Enggak lah. Enggak. Sekarang mah udah nggak ada kompetitor.
Sekarang zamannya kolaborasi. Kolaborasi. Itu aja, itu. Mas. Betul. Rezeki juga kita udah diatur lah, insya Allah nggak kemana-mana gitu. gitu. Jadi, Tapi Kopi Panas dan Gemalindo itu masih fokus ya kan? Sorry Mas, ada beberapa yang PCO atau organizer tuh memang benar-benar switching ya. Tadi Mas Aska juga bilang ada yang tutup, ada yang jualan sembako, ada yang jadi supplier apa gitu, kesehatan. Nah kalau Gemalindo memang fokus ya, nggak mencoba apa lini bisnis yang lain waktu itu. Kita sih enggak ya, waktu itu justru malah kita kan berpikir Di kan kitahnya ya, di dulu kita tuh berpikir kan nggak selama ini ya. Jadi selama WFO ternyata itu panjang ya besar. kan, WFH ini kita coba bikin konsep proposal nih untuk event offline setelah ya berharap setelah pandemi ini selesai kita bisa jalan Oke. gitu kan. Adalah tiga proposal gitu ya yang kita coba bikin gitu ya. Kalau kita kan memang DNA besarnya kan kalau di Gemalindo itu kan di meeting sama di exhibitionnya nih. Ya kan kita mau bikin pameran lah. Ada beberapa kegiatan, cuman ya lagi-lagi saking kepanjangannya ini ya udahlah kita tidurin dulu. Tapi ya kita tetap di jalur yang sama, tetap ngerjain event, tetap ngerjain meeting, conference gitu ya, atau pokoknya yang virtual lah kita coba kita jalani. Gitu ya. Jadi ya kebetulan kita ada salah satu ya instansi pemerintah lah yang memang menyokong lah ke bisnisnya kita, jadi alhamdulillah masih bisa berjalan gitu, kita bisa survive. Kok Mas Aska waktu itu gimana? nah kalau Kopi Panas sendiri prinsipnya kita nggak punya pengalaman sama pemerintah. Jadi memang main klien kami ya swasta. Ya swasta dengan segala pertimbangan. Kayak sekarang nih kita mengalami PPKM, swasta tidur dulu ya Tidur kita lagi, ikut tidur betul. gitu. Nah, memang saya rasa persaingan secara pricing itu juga sekarang makin menarik ya, makin aduhai lah. Gitu. Betul. Tapi kayak contohnya ya kalau misalkan sekarang mekanismenya juga banyak nih Mas Bayu. Ada orang yang PT-nya aja masih ada tapi timnya udah nggak ada. Tapi kalau ikut pitching dia ikut. Cuman kan kalau kayak gitu kan simpelnya adalah dia nggak usah mikirin operation cost lah. Setuju. Nah sementara kalau kita nih yang masih ada timnya Full ya? full gitu kasarnya ya, kan kita masih mikirin Iya, operation. betul. Ada apa harga bawah Iya, lah iya, yang harus betul, kita betul. tahan gitu kan. Ya kalau rugi juga nggak rugi-rugi banget. Nah memang sekarang challenge-nya adalah itu. Tapi saya rasa itu fakta ya. Kita harus berpikir bagaimana how to survive dalam situasi dengan beberapa teman-teman kita yang sudah punya caranya masing-masing. Mereka simple, kalau misalkan kalah tender dibayarnya mungkin X rupiah, tapi kalau menang X rupiah gitu kan. Jadi nilai investment mereka itu kan juga nggak terlalu besar seperti apa yang kita masih hari-hari ini masih jalan. Kita masih gaji bulanan, kita masih ya ini itu dan lain sebagainya. Tapi satu hal yang saya pasti ya, bahwa one day ini akan balik. Ya mungkin saya nggak bilang napas kita panjang, tapi semangat kita panjang. Paling nggak dan kita punya kepercayaan terhadap industri ini memang ini pasti akan jalan. Kan ada yang beranggapan saat ini yang punya uang, yang punya cuan itu ya government, karena sektor apa swasta itu ya masih tiarap dulu, masih wait and see kan ya, kayak seperti apa. Nah pengalaman Mas Aska seperti apa tuh? Oke. Sebenarnya kalau corporate itu bukan nggak punya uang kalau saya bilang. Menahan tepatnya. Betul. Cuman lebih kepada gini, mereka mempertanggungjawabkan jangan sampai brand mereka diasosiasikan dengan klaster baru. Gitu. Di saat hari ini kemarin kita ngomong 31.000, kan orang juga jadi biar gimana mungkin mereka TBK. Itu jadi memang ada dari sisi komunikasi yang harus mereka jaga gitu. Jadi saya rasa corporate prinsipnya mau Mas, sebenarnya mau, cuman memang ada faktor X yang dia lebih berhati-hati. Saya nggak bilang government, saya nggak tahu ya, tapi kalau government kan memang
harus jalan. Harus jalan gitu. Harus pending ya. Bukan masalah harus pending, programnya kan memang harus Oh, iya, jalan. betul. Kalau program government nggak jalan ya kita lebih mati lagi. Gitu. Betul. Nah memang terus terang di dalam situasi sekarang agak kurang diuntungkan buat kami, makanya kami ada beberapa kolaborasi dengan pemain-pemain MICE yang kliennya banyak di government. Ya kita kolaborasi sama mereka, itu terjadi di kami. Jadi kita mensupport dari sisi kreatif, dari sisi, karena kan biar gimana pemain di government ini kan banyak Mas. Dan majority mereka aja lah kalau pemain besarnya. Piringnya itu kan terbatas. Nah sementara opportunity dari government kan datang terus. Nah kolaborasi yang kami lakukan, oke lah tetap menggunakan perusahaan lo, tapi sebenarnya kita yang mengerjakan. Saya rasa kolaborasi seperti ini saat ini adalah salah satu cara, karena kalau saya ngomong dengan beberapa teman-teman yang pemain di government, aduh udah nggak kepegang nih gitu. Nah sementara pertanyaannya ada Banyak tipes, lu bayangin ada benar. Iya. Gue udah nggak kepegang nih, dia bilang gitu. Terus saya tanya, opportunity-nya masih ada nggak? Opportunity jalan terus. Oke, berarti daripada opportunity yang lepas, gimana kalau kita kolaborasi? Jadi Banyak itu. ada tim gue yang bisa menjadi kepanjangan tangan lo, tetap nanti perusahaan lo gitu. Jadi maksudnya kita kolaborasi. Saya rasa itu bagian dari survival gitu hari ini. Ya bersyukurnya karena industri kita dan teman-teman kita ini kan kita easy going aja ya masih pakai. Nggak ada ribet-ribet deh. Masalah untung berapa dan lain sebagainya, oke lah nanti kita bahas nanti gitu ya. Cuman paling nggak bagaimana kita menghadapi situasi hari ini, saya rasa banyak kok, masih banyak cara gitu. Dan kuehnya juga masih ada. Tadi Mas Ipang juga sempat cerita ya, keteteran nih Mas untuk mengerjakan satu satu instansi aja gitu ya. Satu instansi, dan itu kadang di satu instansi itu baru satu departemen yang kita pegang gitu kan. Nah, sekarang tinggal kitanya aja, kadang ya kita harus siap lah. Maksudnya kan dengan kita, jadi masa pandemi ini kan lebih mendekatkan komunitas nih, ya kan, kita saling kenal, saling apa. Pas kebetulan ya nggak cuma ketemu di pitching doang gitu ya, tapi sekarang udah cair lah gitu kan. Jadi ya kita saling bantu, kayak vendor, daripada barang gua di gudang nggak keluar ya kan, tapi bukan dalam artian juga si organizer juga harus neken, enggak, cuman saling mengerti aja gitu kan. Pokoknya barang keluar, kita kepasang, kita jalan lah sama-sama. Kalau menderita sih menderita. Oh menderita benar ya? Setuju, itu udah kita sepakatin lah. Itu udah pasti kita collab lah. Kalau itu kita collab, habis. Sekarang tinggal itu tadi, dari kita masing-masing, kita mau gimana. Kita mau lihat peluang itu ada di mana gitu loh. Ya kan, ya bukannya siapa. Jadi balik lagi ke adaptasinya itu ya, harus cepet ya, switchingnya ya. Jadi di manajemen itu yang harus melihat opportunity-nya itu di mana gitu loh. Ya kan, ya kalau kita prinsipnya kalau memang kayak workaholic, pasti nggak bisa diem gitu loh. Kita mau ngapain gitu kan? Ya kita siap-siap aja. Waktu itu kita udah siap-siap tuh, tiap hari kita meeting konsep, nggak kelar-kelar. Ya udah, konsep itu akhirnya nggak bisa ke-deliver. Tapi kan kita cari ituan lain gitu loh. Gitu. Kalau menderita pasti, gampangnya gini, kita lihat aja laporan keuangan 2019 sama 2020. Gampang dah, satu kuartal aja. Berapa banyak duit kita yang nguap di tahun 2020 itu udah kelihatan jelas. Cuman memang ya kondisinya gini, hari ini mungkin banyak event organizer yang level menengah lah ya, kayak Kopi Panas kan saya anggap menengah. Problemnya hari ini cash flow pasti gitu, yang level untuk teman-teman yang main di corporate apa segala macam, problemnya adalah cash flow. Gimana caranya begitu dapat project nilai 4-5 miliar, begitu kita lihat ke kantong jalan 2-3 gitu kan, udah bingung ya, udah gimana nih kan gitu. Cuman antara menderita, semangat, dan tujuan ini nih, tiga hal yang berbeda gitu. Kalau aku ngelihatnya gitu ya, menderita, tapi kan no point juga kita mengaku-ngaku menderita kan, nggak dibantu juga gitu. Jadi memang harapan dan
bagaimana caranya kita shifting, adjusting, adapting terhadap situasi pandemi ini supaya kita mulai bergerak semuanya, itu kita juga pada kaget gitu loh. Ada kerjaan, tapi cash flow-nya belum ada, ya kan? Ya itu tadi salah satu kolaborasi, kita barengan lagi ya, gitu dengan yang kapal gede sama kapal kecil, kapal sedang gitu kan. Kita bareng-bareng aja lah, ngapain juga kita ngambil sendiri gitu ya. Nggak mungkin kan? juga habis juga Ya ya. nggak mungkin juga gitu loh. Jadi network jaringan tuh menjadi penting juga ya di sini ya, Ya. sesama pemain gitu ya. Bener kata Mas Aska tadi bilang ya, udah nggak saatnya lagi berkompetisi ya. Udah enggak. Udah. jadi kalau level itunya sih saya rasa memang dari sebelum pandemi juga kita udah mature enough untuk melihat kayak begitu gitu. Nah kadang-kadang kan kalau main di korporasi vendornya bukan itu aja, tapi memang melalui proses procurement gitu kan, kayak saya di salah satu brand tendernya tuh 2 tahun sekali mas. Tendernya 2 tahun sekali. Iya, jadi dari 2 tahun itu kita di tender dari 20-30 IO akan dipilih 3 Kesaring. kesaring. Nah nanti pemain selama 2 tahun ke depan ya 3 ini aja. Jadi ada payung kontraknya. Ada payung kontrak kayak gitu kan. Jadi ya kalau udah kayak gitu kan kita udah tahu lah spendingnya mereka per tahun berapa, ya udah kita bagi rata per 3 berapa, walaupun nanti setiap event kita pitching lagi loh, bukannya enggak gitu. Oke. Tapi paling enggak kita udah ada secure bahwa kita masuk ke payung besar ini gitu. Ya tentu semua banyak inilah ya, portfolio, kemudian administratif, perpajakan harus rapi apa segala macam gitu. Nah kadang-kadang mungkin sebagai pemain menengah, kalau ini kan udah Gua besar, ya. Paling enggak itu tadi. Kalau saya cuma pesan 2 di kantor. Yang pertama adalah jangan pernah kasih kickback untuk mendapatkan sebuah project, karena saya punya keyakinan nggak panjang. Nah, saya nggak tahu ya, saya nggak mau menjudge, tapi paling nggak di swasta itu sesuatu yang saya bikin comfortable. Oke. Yang kedua, jangan pernah bohongin pajak. Itu juga sangat penting karena pajak adalah kredibilitas perusahaan ya, kita bisa mengeluarkan faktur dan lain sebagainya. Nah kadang-kadang teman-teman yang baru-baru mulai coba ini memang ini dianggapnya angin lewat gitu, padahal ini critical point ya menurut saya, bahwa kita nggak bisa main-main sama hal-hal kayak begini gitu. Nah, tiba-tiba nanti datang tagihan pajak ratusan juta, setengah miliar, miliaran gitu kan. Nah itu udah repot kayak gitu. Dan kalau misalkan gimana orang pajak juga sangat bisa kita ajak diskusi dan segala macam gitu, itu bisa gitu. Oke, terima kasih banyak nih Mas Aska dan Mas Ipang nih Ya. atas sharing sessionnya. Semoga bermanfaat nih, menarik banget diskusinya, jadi mencerahkan terutama sih saya ya. Jadi tahu pola-polanya bisnisnya sekarang ini seperti apa untuk apa bisnis organizer ya. Semoga bermanfaat lah untuk kita semua. Terima kasih Sobat Mais. Untuk sesi kali ini semoga bermanfaat buat kita semua. Oh ya, jika ada komentar, saran atau gagasan terkait tema, bisa tulis di kolom komentar di channel Mais Indonesia. Baik, sampai jumpa di sesi yang lainnya. Thank you. Thank you.